bukan cuma sholat tapi puasa juga, haji juga, umroh juga, gitu ya. Sedekah juga, puasa juga, gitu ya. Wa nusuki wa mahyaya, bahkan hidup, wa mamati, dan matiku lillahi rabbil alamin, aku persembahkan buat Allah Subhanahu wa taala. Ya iyalah ustazah, emangnya buat apa lagi? Yakin teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, jangankan urusan kehidupan dunia, hidup atau matimu, nggak usah kayak gitu. Ibadahmu aja banyak kok, ibadah kita aja masih banyak yang kita kerjakan bukan karena Allah. Yang sholat biar rezekinya gampang, sholat duha, niatnya biar rezekinya gampang, biar tokonya laku, biar kontrakannya ada yang ngisi. Ada apa enggak? Ada. Terus bilangnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya mati, kata Allah, beneran. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, yang sholat untuk tujuan-tujuan yang lain selain daripada Allah banyak. Teman-teman saudaraku sekalian, yang sedekah. Kenapa kamu sedekah? Orang tuh kalau sedekah dapetnya banyak, ntar dibalikin sama Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat ganda. Oh gitu, maksudnya gitu. Kamu bersedekah ini biar dikasih sama Allah banyak. Nah itu kan berarti bukan buat Allah. Berarti kamu lagi mau bersedekah, lagi kayak dagang sama Allah, lagi kayak bisnis sama Allah. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, Allah sih kalau ditantangin kayak begitu bakalan ngasih. Apalagi kalau mau dicariin, nih buktinya, terbukti loh. Saya begitu saya sedekahin sepeda motor, saya kasihin orang nggak punya, besoknya ada yang ngasih mobil sama saya. Iyalah, Allah gitu ditantangin. Teman-teman saudaraku sekalian, Allah akan berbuat yang seperti itu kepada hamba-hambanya, terutama yang dhaif iman ini, yang akan jadinya merasa terkuatkan kalau kemudian begitu, bakal digituin sama Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman saudaraku sekalian, Nabi Muhammad sedekahnya banyak apa enggak? Nabi Muhammad hidupnya kaya apa miskin? Coba tuh. Ayo saya ulangi. Nabi Muhammad sedekahnya banyak apa enggak? Nabi Muhammad hidupnya kaya apa miskin? Miskin, semiskin-miskinnya. Coba Nabi Muhammad enggak dibuktiin sama Allah. Kamu kalau sedekah bakalan aku tambahin, aku lipatin 10 kali lipat datang lagi kepadamu di dunia. Enggak ada. Kenapa? Allah tahu Nabi Muhammad sedekahnya bukan karena ngarep dunia. Allah tahu Nabi Muhammad ketika bersedekah lillahi rabbil alamin. Gitu. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, ada hamba-hamba terkasih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kayak begitu mereka buat hidupnya. Bahkan ya, saya ketemu seorang pebisnis, seorang pengusaha yang uangnya semuanya dijadikan lillah. Ketemu saya, ada saya nggak mau sebut nama karena belum dapat izin, maksudnya dari orangnya gitu ya. Tapi saya berjumpa dengan orang yang seperti itu gitu. Waduh, urusan besar, sedekah besar dia berikan tanpa ngarepin apa-apa. Emang dia bekerjanya, dia bilang saya kerja emang buat ini kok, gitu. Jadi kalau kemudian misalnya dah hajat gitu ya, dia mau buat apaan gitu, buat urusan dakwah gitu, nggak punya uangnya, dia tinggal kerja terus aja. Udah uangnya terkumpul, kasihin. Ada pondok pesantren kesusahan gitu, dia nggak punya duitnya. Ya Khair, ana mau bisnis deh hari ini. Coba nih ana minta sama Allah, kasihan tuh pondok pesantren lagi kesulitan. Bukan pondok pesantrennya dia, pondok pesantrennya orang. Dia usaha berhasil gitu, duitnya langsung ditransferin pondok pesantren. Bahkan kadang nggak pakai disisain buat kehidupannya sendiri. Ada pebisnis, teman-teman saudariku sekalian, pebisnis, pengusaha. Sampai suami saya cerita, ya Allah, saya liatin rekeningnya waktu itu. Teman-teman saudariku sekalian, kalau buat urusan dakwah nggak pakai ada hitungan, ratusan juta kalau ngasih itu, bahkan miliar kadang-kadang. Teman-teman sekalian, saya lihat di rekeningnya saat itu, dia bilang hanya ada sekitar 5 jutaan aja yang tersisa dari duitnya dia. Biasa aja, gak berasa ringan, gak, biasa aja. Itu orang-orang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Cakep bener dah. Ya, nggak harus ustadz, nggak harus kiai, nggak harus ustazah. Yang ustazahnya belum tentu bisa kayak begitu. Kayak saya. Ya Allah. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, maknanya tuh sholatnya buat Allah, gitu ya. Ibadahnya buat Allah. Sholati wa nusuki. Ada berapa banyak banget orang pergi umroh, pergi haji buat Allah? Buat Allah lah. Emang kalau bukan buat Allah buat apa? Tapi Nabi bilang, sayati zaman ala ummati, akan datang waktu kepada umatku. Orang kayaknya pergi umroh buat tamasya. Kelakuan nggak sekarang? Kelakuan. Pakaiannya bagus-bagusan, nyari hotelnya yang paling-paling mewah. Sampai ada teman saya cerita, ya Allah ustazah, nggak betah loh ustazah pergi sama orang kayak begituan. Kenapa emang? Saya bilang, itu ustazah, nginepnya tuh di ada satu hotel, dari atas itu ada musola, yang dari atas sana tuh bisa kelihatan Masjidil bisa kelihatan Ka'bah. Dia bilang mereka tuh hari-hari dari mulai awal datang ke Mekah sampai hari terakhir pulang dari Mekah, haji ya ini, haji ya, bukan umroh yang cuma beberapa hari, haji berbelas hari ada di Mekah. Dia bilang itu turun ke masjid hanya ketika tawaf ifadah sama tawaf wada doang. Selebihnya semuanya di atas. Waktu ditanyain, ayo yuk kita ke masjid yuk. Enggak ntar desek-desekan. Enggak nanti ke inian, kesenggol-senggol orang. Enggak aman loh itu, bahaya loh itu. Mana lagi kan orang-orang di luar-luar tuh pada jarang mandi, pada bau katanya kayak gitu. Terus mau bilang bahwa kamu haji buat Allah gitu? Maksudnya apa itu? Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, inna sholati wa nusuki mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Puasamu gitu, buat Allah saya puasa. Tapi kenapa ya udah puasa 3 hari kok badan gak turun-turun nih beratnya? Tunggu. Kamu puasa buat apa tadi? Ya buat Allah lah. Kok urusan berat badan gak turun jadi masalah buat kamu? Puasa karena Allah apa mau sekalian diet? Ya kan sekalian saja. Ya Allah, ya Allah. Teman-teman sekalian, ini baru ibadah yang katanya kita kerjainnya buat Allah. Apatah lagi urusan mahyai. Mahyai, hidupmu buat Allah. Teman-teman sekalian, orang yang hidupnya buat Allah, ketika dia nikah, kawinnya karena Allah. Ketika dia menjadi seorang istri, dia dengerin suaminya, dia kerjain apa yang dipengenin suaminya karena Allah. Ketika dia kemudian punya anak, hamilnya dia persembahkan anaknya lillahi rabbil alamin. Dan dia kemudian didik anak-anaknya seperti yang dimauin Allah, bukan seperti apa yang dia mauin. Saudariku sekalian yang saya muliakan, itu orang yang hidupnya buat Allah SWT. Dia berpakaian bukan apa yang dia mau, tapi apa yang Allah mau. Dia makan dengan cara yang Allah mau, makannya yang Allah mau. Taunya dari mana? Allah pastinya gak mau sama barang-barang yang haram. Caranya seperti yang Allah mau. Allah misalnya makan gak kepengennya kepada hambanya, seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad, berhentilah makan sebelum kenyang. Kalau kamu jalanin itu, kamu kemudian bilang bahwa saya makannya karena Allah, saya tidurnya karena Allah, itu pantas gitu ya. Ada orang tidurnya dikit banget, yang seperlunya banget gitu tidurnya, kemudian dia bilang saya tidurnya karena Allah, pantas. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, Sayyidina Umar bin Khattab, dia kalau dia bilang tidurnya saya karena Allah, benar. Subhanalladzi yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Nah kalau model kayak kita tidur berapa jam, tidurnya tahajud bablas, subuh hampir ketinggalan, saya tidur buat Allah lah. Dengernya aja kayak ada yang salah di telinga. Ya Allah, ya Allah, ini perlu cross check sama kehidupan kita nih, sama ikrar yang kita bahkan mengucapkannya dalam setiap sholat kita.
dalam setiap iftitah kita. Sampai rasa-rasanya gini, kadang-kadang tuh kalau baca iftitah baca apa enggak ya? Ini kok kayaknya baca tapi kok bohong aja saya ya. Saya nih, kali-mali terus baca enggak nih ya iftitah ya. Tapi dah kan sunnah. Ya udah baca aja deh. Niatin mudah-mudahan sebagaimana bisa bacanya bisa juga ngamalinnya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, guru saya Hubabah Nur ada menantunya cerita. Dia bilang, ya Allah, perjalanan di Indonesia nih bikin saya ngerti siapa ibu mertua saya. Dia bilang ada satu hari beliau ngajar seharian. Malam hari itu anaknya pada pergi ke kota lain-lain untuk dakwah juga. Jadi dia bilang malam itu saya menemani beliau tidur di Palembang kalau nggak salah itu. Dia bilang beliau waktunya istirahat udah masuk kamar, bilang sama saya, nak kamu kalau mau tidur tidur aja. Umi masih ada hal yang harus Umi kerjain. Dia bilang saya pun kemudian bersikat gigi kamar mandi, saya baringan tidur. Sebelum saya tidur, saya sempat lihat Umi kemudian masuk kamar mandi berwudu. Saya ketiduran. Saya kebangun mungkin dalam 1 jam sesudah saya tidur, saya lihat Umi saya lagi sholat malam. Dia bilang saya ketiduran lagi. Kemudian saya bangun lagi, kayaknya udah malam banget gitu. Saya liatin Umi belum ada di tempat tidur. Saya lagi perhatiin gitu. Lagi sujud. Lagi sholat. Dia bilang saya kemudian tidur lagi. Habis itu kemudian saya dibangunin saat subuh oleh Umi saya. Si Umi Hubabah Nur bangunin. Nak bangun. Sholat subuh. Kalau kamu habis itu mau tidur lagi gak apa-apa, silahkan. Tapi sholat dulu yuk. Dia bilang saya pun sholat barengan sama beliau dengan ngantuk yang luar biasa. Beliaunya gak ada ngantuk-ngantuknya. Habis selesai sholat saya ngantuk-ngantuk sampai kemudian Umi bilang gak apa-apa deh, kamu tidur aja. Umi masih ada bacaan yang harus Umi baca. Dibaca kemudian. Habis itu pagi-pagi beliau kemudian saya tidur, dia bilang saya kemudian dibangunin sama Umi juga. Sama ibu mertuanya itu ya, sama Umi dia bilang. Terus bilang kayak gini, yuk kita mau pergi majelis. Umi saya kemudian pergi ngajar sana kemari gitu. Dia bilang sampai hari itu ketika saya lihat ada yang dengerin Umi saya sambil tidur, ngantuk namanya orang pengajian gitu. Saya sakit hati ngelihatnya. Dia bilang dia nggak tahu nih yang nyampein tidurnya di waktu malam nggak nyampe bahkan 1 jam. Hubabah Nur waktu dibilang bahwa Hubabah nggak capek. Ini teman saya yang cerita. Dia sendiri berada di rombongan tersebut dari Abu Dhabi. Dia bilang intimat Saib Hubabah, katanya si teman saya nih, Hubabah nggak capek gitu. Dia bilang, saya mah di Indonesia capek, di Yaman capek, di mana-mana juga capek. Udah nggak apa-apa dah, istirahatnya ntar sekalian aja di kuburan. Dia bilang, saya sering dengar ada orang ngomong nanti kita beristirahat di akhirat. Tapi yang kemudian menjadikannya praktek nyata, melihat akhirat, melihat kuburan seperti ngelihat nanti malam gitu ya. Kayak ngelihat beberapa jam yang akan datang. Iya nggak apa-apa deh, kita nahan-nahan ngantuk nih jam-jam ini. Bentaran lagi kan juga waktunya tidur gitu. Kayak kita ngelihat nanti malam nih misalnya, ibu-ibu yang ngantuk-ngantuk saya bakalan bilang, udah gak usah tidur sekarang, sayang-sayang lagi ngaji, kan bentaran lagi juga datang malam, gitu kan? Kayak gitu-gitu, Hubabah ngelihat kuburannya tuh kayak kita ngelihat nanti malam. Dia bilang baru ini saya ngelihat di kehidupan nyata ada orang yang bisa ngelihat kubur kayak kita ngelihat beberapa jam yang akan datang gitu. Dia bilang seperti itu. Nah orang kayak beliau ini yang bisa bilang inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Dan sepertinya kalau beliau bilang seperti itu, kayaknya nggak ada perasaan berbohong seperti yang saya rasakan dalam salat-salat saya gitu. Saya kalau dalam salat ngomong inna sholati, ngomong apa enggak ya? Ya udah deh bismillah deh, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Bohong doang tapinya ya Allah, bohong doang nih ya Allah gitu. Kalau orang-orang yang seperti itu udah pantas ngomong kayak gitu. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini seperti itu mereka berbuat dalam kehidupan mereka di dunia. Dalam kehidupan mereka di dunia ini. Sangat sedikit tidurnya, sangat sedikit makannya, sangat sedikit mereka ambil dari kesenangan mereka di atas muka bumi ini untuk mereka simpan semua kesenangan mereka buat nanti ketika Allah waktunya memberikan balasan kelak dari sejak dia berada di dalam kuburan. Itu orang-orang yang berada di tingkatan-tingkatan yang tertinggi dari apa yang saya sebutkan sebagai tujuan kehidupan. Lantai dasar nih, orang nyari kesenangan hidup dunia nih. Waduh, pada salah alamat pula. Ya. Karena yang sering didengerin alamat palsu sih. Yang di tengah nih, di ruangan tengah, di atasnya itu ada pilihan juga, tapi hanya diberikan kesenangan hidup dunia aja tuh, yaitu orang-orang yang menjadikan hidupnya bermanfaat buat umat manusia. Di antara mereka ada orang-orang yang berada di tingkatan yang teratas. Para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul memahami tujuan hidup. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin wa ana minal muslimin kalau kita nyebutnya. Dan saya adalah salah satu di antara orang-orang yang berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudah-mudahan gitu ya, kita baru belajarnya nih sekarang nih, ilmu gede teman-teman saudaraku sekalian, ilmu besar. Memahami makna tujuan kehidupan. Kalau engkau berbuat sesuatu, enggak usah nyari penilaian orang, enggak usah nyari kebaikan orang. Carilah Allah pada apapun. Dan jangan pernah mau ninggalin Allah buat apapun atau buat siapapun. Engkau hanya akan kecewa. Akan tetapi ketika sesuatu engkau tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, atau seseorang engkau tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, kau tidak akan pernah dikecewakan olehnya. Nah, ini dia nih hambaku nih. Dia tinggalin orang yang menghambat perjalanannya menuju Allah, dia tinggalin. Walaupun semenyenangkannya orang itu, seperti apapun dia memberi, gitu ya.